Hai teman-teman, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul The Hunger yang dirilis pada tahun 2023. Kira-kira bagaimana ya keseruannya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang chef terkenal bernama Chef Paul yang menaungi sebuah tim industri kuliner bernama Hunger. Sesuai namanya, Chef Paul memiliki misi agar setiap hidangannya bisa membuat pelanggan merasa semakin lapar. Sehingga orang-orang kaya yang mengundangnya untuk memasak tidak akan segan-segan untuk makan dengan rakus karena kelezatan makanan dari tim Hunger. Scene lalu beralih memperlihatkan sebuah warung keluarga yang menyajikan sepiring kue tiaw. Merupakan resep turun-temurun dari beberapa generasi. Kini warung itu dijalankan oleh seorang gadis bernama Aoi. Tak lama kemudian seorang pelanggan bernama Ton memberikan kartu nama Hunger dan mengundang Aoi untuk bekerja. Aoi yang tidak tahu tentang Hunger kemudian bertanya pada teman-temannya. Dan sontak mereka pun sangat terkejut. Mereka menganggap ini adalah peluang emas untuk Aoi agar ia bisa meningkatkan skill memasaknya dan menjadi seorang chef terkenal seperti Chef Paul. Chef Paul memang merupakan chef nomor 1 di Thailand saat ini. Ia banyak diundang oleh orang-orang penting yang ingin merasakan masakannya. Tak heran jika ingin mengundang Chef Paul, mereka harus melakukan reservasi dari jauh-jauh hari dan membayar dengan harga yang sangat fantastis. Keesokan harinya, Ton kembali datang untuk menjemput Aoi dan mengajaknya ke restoran Hunger. Tampilan dapur Hunger yang sangat bersih dan rapi membuat Aoi sangat takjub. Hari itu sebelum bergabung dengan Hunger, Aoi tentu saja harus mengikuti sebuah tes di mana Chef Paul akan menguji Aoi dengan seorang pria lulusan sekolah kuliner untuk membuat menu simpel, yaitu nasi goreng. Mendengar hal itu, lawan Aoi merasa sombong dan menganggap tes itu terlalu mudah. Dapat dilihat nasi goreng buatan Aoi di sini memang sangatlah berbeda. Lawan Aoi memilih bahan-bahan premium untuk nasi gorengnya, sementara Aoi malah menggunakan nasi sisa dan dicampurkan dengan 2 butir telur dan beberapa bumbu. Setelah nasi gorengnya matang, kini bagian Chef Paul untuk menilai kedua nasi goreng tersebut. Tanpa menyicipinya, Chef Paul langsung menyuruh lawan Aoi untuk pulang karena yang lolos adalah Aoi. Setelah itu, Aoi pun resmi bergabung dengan Hunger. Ia kemudian diminta untuk membersihkan diri dan mengganti bajunya dengan jaket chef yang bertuliskan Hunger. Kemudian Ton memperkenalkan Aoi kepada semua anggota Hunger yang memiliki tugas berbeda-beda, termasuk Aoi sendiri yang nantinya pasti mendapatkan bagian untuknya. Untuk saat ini, Ton masih berasumsi Aoi akan menjadi asisten chef yang setara seperti dirinya. Setelah itu, Chef Paul mengumpulkan mereka dan mengatakan bahwa beberapa hari lagi mereka mendapatkan undangan untuk memasak di acara ulang tahun seorang petinggi. Mereka rencananya akan menghidangkan sebuah masakan yang bertemakan daging dan darah. Dengan daging kualitas tinggi yaitu Wagyu A5, Chef Paul menugaskan Aoi sebagai penanggung jawab, di mana daging itu harus diiris dengan sangat tipis dan dimasak dengan kematangan yang sempurna. Sebelum itu, Chef Paul pun meminta Aoi untuk mengiris daging tersebut. Aoi yang tidak pernah memasak dengan bahan premium tentu saja sangat kesulitan.
Ia berkali-kali gagal dan dibentak habis-habisan oleh Chef Paul. Tak sampai di situ, Ai kembali dites untuk memasak daging Wagyu A5. Seperti sebelumnya, Ai terus saja gagal dan melakukan kesalahan berkali-kali. Karena semuanya harus benar-benar sesuai dengan keinginan Chef Paul. Alhasil, Chef Paul pun memerintahkan Ai untuk terus berlatih. Dan jika sampai besok pagi ia pergi dan menyerah, maka Ai akan kehilangan kesempatannya untuk menjadi seseorang yang istimewa. Tak kuat menerima semua omelan dari Chef Paul, Ai pun berniat untuk pergi. Namun setelah mempertimbangkan semuanya, ia tiba-tiba berubah pikiran dan kembali ke dapur. Kini Ai pun bertekad untuk terus berlatih sampai ia bisa memasak daging Wagyu A5 dengan kematangan yang sempurna. Keesokan darinya, tim Hunger menemukan Ai tertidur di dalam dapur setelah ia berlatih semalaman. Terlihat bekas luka cipratan minyak dan api di tangan Ai menggambarkan seberapa keras ia berlatih. Ternyata usaha Ai tidak sia-sia. Ayah akhirnya berhasil memasak daging sesuai keinginan Chef Paul. Singkat cerita, hari acara pun akhirnya tiba. Acara itu dipenuhi oleh orang-orang penting di Thailand, termasuk seorang pengusaha kuliner bernama Tos. Ia diketahui sudah lama ingin mensponsori Hunger, namun Chef Paul selalu menolak. Setelah acara dimulai, Ai kemudian dipersilakan untuk memasak daging Wagyu A5 di hadapan semua tamu. Orang-orang pun terkesima dengan keahlian Ai, apalagi rasa hidangannya sangatlah lezat. Sampai para tamu menjilat piring mereka untuk menghabiskannya. Terpukau dengan kemampuan Ai, Tos pun langsung memberikan kartu namanya untuk Ai. Sejak hari itu, Ai ditugaskan untuk menemani Ton ke tempat-tempat yang menyediakan bahan-bahan masakan terbaik sesuai perintah dari Chef Paul. Sejak awal, Chef Paul memang selalu membeli bahan-bahan berkualitas terbaik meskipun ia harus membayar mahal. Baginya, hanya bahan-bahan terbaik yang akan menciptakan masakan-masakan yang lezat. Keesokan harinya, tim Hunger kembali bersiap-siap untuk acara selanjutnya. Semua orang tampak sibuk, namun Ai malah ditugaskan apapun. Saat bertanya kepada Chef Paul, Ai malah ditugaskan untuk mencuci piring, mengepel, dan membuang sampah. Ai yang mendengar hal itu tentu saja tidak terima dan protes pada Chef Paul. Chef Paul kemudian mengatakan bahwa semua orang di sana menjalankan tugas sesuai perintahnya. Hanya karena kemarin Ai mendapatkan pujian, bukan berarti ia adalah orang yang penting dalam tim. Chef Paul pun menguji Ai untuk melawan kecepatan memotong dari seorang anggota tim Hunger. Di mana saat itu, Ai malah terluka dan membuktikan bahwa ia tidak layak untuk menempati posisi tersebut. Ketika berada di rumah, Ai mencoba memasakkan steak untuk keluarganya. Saat mencobanya, semua keluarga Ai mengaku tidak cocok dengan makanan itu. Dan mereka lebih menyukai kue tiaw goreng buatan sang ayah. Hal itu pun membuat Ai akhirnya sadar bahwa sekedar makanan saja bisa menunjukkan kesenjangan sosial, di mana orang-orang miskin mendefinisikan makanan untuk bertahan hidup, sementara orang-orang kaya mendefinisikan makanan untuk memuaskan nafsu dengan kualitas yang enak dan pastinya enak. Di dapur, kejadian yang kurang mengenakan tiba-tiba terjadi.
Saat itu seorang anggota tim Hunger bernama Ken terlihat merokok sambil memasak. Chef Paul yang baru datang melihat hal itu dan melakukan hal ini. Ia benar-benar tidak suka dengan perilaku Ken, apalagi jika rokok itu terjatuh ke makanan yang akan dihidangkan pada pelanggannya. Tidak hanya itu, Chef Paul juga mengumumkan bahwa ada pencuri di antara mereka. Orang itu diketahui telah mencuri beberapa daging berkualitas tinggi. Sebelum Chef Paul memeriksa CCTV-nya, ia ingin orang itu mengaku karena kalau tidak maka nantinya ia akan berurusan dengan polisi. Di tengah ketegangan itu, salah satu anggotanya pun akhirnya mengaku. Ia yakin sudah lama menjadi anggota tim Hunger, ingin merasakan makanan seperti orang kaya. Chef Paul tentu saja tidak mentolerir hal itu, sehingga anggota itu pun langsung dipecat. Singkat cerita, undangan selanjutnya pun akhirnya tiba. Kali ini tim Hunger akan memasak makanan lezat untuk sebuah keluarga. Ekspresi keluarga itu tampak sangat aneh saat mereka mencoba masakan dari tim Hunger. Lalu, saat Ton akan mengantarkan sup, Chef Paul tiba-tiba membuangnya karena di dalam sup itu terdapat seekor udang, di mana udang adalah salah satu alergi dari si anak, sehingga 1 sendok sup saja bisa membuatnya tewas. Alhasil, dengan cepat Chef Paul pun segera memasak sup pengganti dengan menggunakan air keran dan bahan seadanya. Sejak saat itu, Ai merasa ada yang aneh dengan perilaku dari Chef Paul. Setelah selesai, Chef Paul pun marah kepada semua anggotanya. Terungkap bahwa orang yang memasukkan udang itu adalah asisten chef yang bernama Dang. Chef Paul pun marah kepadanya sampai tiba-tiba Dang menusuk Chef Paul dengan sebuah pisau. Chef Paul yang dirawat di rumah sakit kemudian dijenguk oleh Ai. Ai membawakan semangkuk kue tiaw untuk Chef Paul karena Chef Paul tidak mau memakan makanan dari rumah sakit. Chef Paul kemudian bercerita tentang alasan sebenarnya kenapa ia menjadi seorang chef. Hal itu bermula ketika ia masih kecil dan saat itu ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya. Hari itu keluarga majikan ibunya terlihat memakan sesuatu yang disebut kaviar. Nah, karena penasaran dengan rasanya, ia pun mencuri setoples kecil kaviar dan ingin mencobanya. Naasnya Chef Paul pun ketahuan dan si anak pun meneriakinya sebagai pencuri. Setoples kaviar itu pun kemudian jatuh dari tangannya dan akhirnya hancur. Majikan ibunya pun marah besar dan menuntut akan memotong gaji ibunya selama beberapa bulan. Sambil membersihkan kaviar yang berserakan di lantai, Chef Paul pun mencoba kaviar itu dan ternyata rasanya tidaklah enak. Sejak saat itu, ia pun bertekad untuk menjadi seorang chef agar orang-orang kaya merangkak demi mencoba masakannya. Sesampai di rumah, Ai dikejutkan dengan kabar ayahnya yang dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan memasak di warung. Hal itu pun sempat membuat Ai merasa bersalah karena semenjak bekerja di Hunger, ia memang tidak bisa lagi membantu ayahnya. Ketika berada di rumah sakit, Ai melihat sebuah berita tentang sebuah keluarga yang sebelumnya mengundang tim Hunger dikabarkan mati bunuh diri karena terlilit hutang. Hal ini semakin membuat Ai bingung karena jika permasalahannya seperti itu, mengapa ia harus sampai mengundang tim Hunger padahal uangnya bisa digunakan untuk membayar hutang. Jadi sebenarnya itu sebesar pengaruh Chef Paul di dunia kuliner sampai orang-orang rela melakukan apapun demi mencoba masakannya. Kecurigaan Ai semakin diperparah ketika Chef Paul tidak ragu memasak seekor burung rangkong padahal ia tahu bahwa burung itu adalah jenis burung yang dilindungi. Tak tahan dengan ambisi Chef Paul, Ton dan Ai akhirnya memutuskan untuk berhenti dari Hunger. Setelah berhenti dari Hunger, Ai tentu saja harus memiliki pemasukan yang lain mengingat ia juga harus membayar uang tagihan rumah sakit dari sang ayah.
Ai pun akhirnya teringat pada Tos yang waktu itu sempat memberinya kartu nama. Tentu saja, Tos yang melihat Ai langsung menyambutnya dengan senang hati. Ia bahkan langsung berinvestasi kepada Ai dengan membuatkannya sebuah restoran yang sangat mewah. Sebagai seorang kepala chef, Ai kini diharuskan untuk membuat sebuah menu yang menjadi ciri khasnya. Dengan bantuan beberapa anggota, Ai pun terus berinovasi sehingga ia akhirnya bisa membuat sebuah menu yang sesuai dengan keinginannya. หมูเนี่ยมันหนาปะ ไม่พอหรอกหนูอย่าเป็นโรคแบบ Tak disangka, menu masakan Ai mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan hingga tak terasa Ai menjadi sangat terkenal dan banyak orang yang mengantri untuk mencoba masakannya. Sehingga cerita, tim Ai pun diundang oleh salah satu selebriti papan atas Thailand yang bernama Milky. Tak disangka dalam acara itu, tim Ai ternyata disandingkan dengan tim Chef Paul. Hidangan demi hidangan dari kedua chef membuat para tamu sangat puas. Tim Ai dengan masakan-masakan yang memiliki makna dan dibuat dengan cinta, sementara Chef Paul yang seperti biasa menyuguhkan makanan dengan konsep kotor dan berani. Chef Paul mengatakan pada Ai bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Karena sebagai chef terkenal, orang-orang telah menaruh ekspektasi tinggi dan selalu meyakini bahwa setiap masakannya pasti enak. Di tengah situasi itu, beberapa polisi tiba-tiba datang dan menangkap Chef Paul. Ia ditangkap karena Ton telah menyebarluaskan sebuah video ketika Chef Paul memasak burung rangkong, dan tentu saja hal itu karena dukungan dari Tos. Apa yang dilihat Ai saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa untuk menjadi seseorang yang istimewa, mereka akan mengorbankan apapun. Ai juga baru sadar akibat ambisinya menyaingi Chef Paul, ia kini kehilangan waktu bersama keluarga yang sejak dahulu mendukungnya. Karena tak ingin berakhir seperti Chef Paul, akhirnya Aul kembali dan pulang dan menjalankan warung kue tiaw keluarganya seperti dahulu. Dan film pun akhirnya selesai. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, tentunya bisa banget kalian dapatkan dengan cara nih kalian pantengin terus channel YouTube Rebahan 24 Jam untuk mendapatkan konten-konten alur cerita film yang menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Dadah guys.